Semuanya, perkenalkan saya Mega. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng, ngobrol-ngobrol santai di talk show Metro Data Academy yang bertema Kartini di dunia IT. Pada talk show pertama ini kita akan berbincang dengan pemimpin dari Metro Data dan Metro Data Academy. Ada yang tahu siapa? Tunggu ya. Sebelum kita ke sana, kita mau ngobrol sedikit tentang ibu kita Kartini. Raden Ajeng Kartini terlahir dari keluarga ningrat di Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1879. Menjelang dewasa, Kartini yang gemar menulis dan memiliki pemikiran visioner tumbuh menjadi wanita muda yang berani mengambil langkah untuk mengajar di teras rumah, bahkan membangun sekolah perempuan di Indonesia. Dalam kata lain, Kartini mendobrak dinding tinggi pada masa itu. Perempuan di rumah saja, mengurus anak dan memasak di dapur. Untuk langkah beraninya, mari kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Kartini. Hari ini, 21 April 2023, kita merayakan ulang tahun atau hari kelahiran Kartini. Tidak hanya mengenakan kebaya atau batik yang menjadi ciri khas beliau, hari ini kita juga akan merayakan hasil dari keberanian beliau, berbincang dengan perempuan yang tidak hanya bersekolah, namun juga memimpin. Seperti yang kita tahu, Metro Data adalah perusahaan atau industri berbasis IT teknologi yang didominasi pria. Di Metro Data Academy, perempuan adalah pemimpinnya. Yuk, mari bersama-sama kita sambut Kartini di dunia IT kita hari ini, Ibu Herianti Herman dan Ibu Marlina J. Halo Mega. Halo, hai teman-teman. Halo Ibu Herianti dan Ibu Marlina, Yes. Apa kabar? Baik. Seger banget, cantik-cantik banget. Terima kasih. Kenalan sama teman-teman biar saling kenal dan makin tahu tentang Ibu Titi, Ibu Herianti dan Ibu Marlina. Oke, dari Ibu Herianti dulu ya. Hai teman-teman semua, salam kenal. Nama saya Herianti Herman. Saya biasa disapa Titi. Beberapa teman-teman panggil saya Ibu, Kakak, Mbak, Cici. Silakan pilih. Ada beberapa yang sekarang belakangan manggil saya Emak. Saya maksudnya. Ini. Saya saat ini dipercaya oleh Metro Data menjabat sebagai direksi di PT Mitra Integrasi Informatika MII dan direksi di PT Sinergi Transformasi Digital. Keduanya adalah anak perusahaan Metro Data Group di unit solusi. Nah, keren banget Ibu Herianti. Oke, boleh dilanjut dari Ibu Marlina. Saya ya. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Marlina J. Saat ini saya dipercaya oleh Metro Data untuk sebagai Head of Metro Data Academy. Gitu aja sih. Biasanya teman-teman Metro Data Academy, tim-tim saya panggil saya Cici MJ. Oke, berarti supaya obrolan hari ini lebih santai ya, boleh kan aku manggil pakai nama panggilan ya, Mbak Cici? Boleh banget, Boleh ya? Mega. Aku panggil Ibu Herianti dengan Ibu Titi dan Ibu Marlina dengan Cici MJ. Siap. Oke. Siap. Sebelum kita bersama-sama duduk di sini ya, Bu Titi dan CMJ, aku itu stalking ke Ibu Titi sama CMJ dari dunia maya. Yang aku lihat nih ya, Bu Titi itu udah kurang lebih 20 tahun ada di industri IT dan CMJ itu ada kurang lebih 15 tahun di industri IT. Berarti udah banyak banget makan asam garam kehidupan dunia IT ya Bu Titi sama CMJ ya. Ya. Dari zaman kapan tuh kalau boleh tahu tuh? Dari handphone yang kayak gimana? Kalau saya mah masih zamannya handphone flip Samsung dulu ya, 300 masih SMS Mega. Dan kalau nelpon sedetikan supaya free, karena dulu nggak ada WhatsApp call gini-begini tuh nggak ada. Jadi kalau nelpon pulsa mahal. Berarti harus banyak akal ya kalau kayak gitu ya. Ya, bener banget. Betul. Generasi banyak akal ya Bu ya sama Cici ya. Oke, nah sebelum kita nih ngomongin tentang ke industri IT ya, tentang dunia yang udah digeluti sama Bu Titi sama CMJ di 20 tahun 15 tahun, kita flashback dulu nih
ke masa muda, ke masa-masa remaja, ke masa sekolah. Asik. Ceritain dong waktu sekolah dulu, Buti sama CMJ sekolah di mana dan tipikal muridnya seperti apa? Ya, jadi saya adalah putri daerah. Saya dilahirkan dan dibesarkan di salah satu kota Lubuk Linggau di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, saya menghabiskan waktu sekolah mulai dari TK, SD, dan SMP di sana. Kemudian ketika lulus SMP, orang tua berpendapat bahwa saya sebaiknya melanjutkan pendidikan di luar kota karena ingin sekali ada perbaikan kualitas pendidikan bagi putri tercintanya saya. Nah, makanya pada saat saya lulus SMP, saya melanjutkan ke SMA Stella Duce 2 Yogyakarta. Pindah ke Jogja. Dan Mega, ini adalah sekolah khusus putri. Jadi ya saya sejak usia dini itu ya Mas ya diajarkan untuk jadi wanita tangguh. Mantap, keren banget. Berarti Buti udah merantau dari usia 14 tahun. keren. 14 tahun. Saya masih minta makan itu sama emak saya. Buti itu udah merantau keluar kota loh, keren banget ya. Bagi MJ dong, aku mau denger cerita kerennya selain pacaran sama Peter Parker. Ya, saya tuh sebenarnya kebalikan banget sama Bu Herianti. Kalau Bu Herianti itu putri daerah, saya putri ibu kota. Saya lahir dan dibesarkan di Jakarta. Lalu saya bersekolah juga di Jakarta dan TK, SD, SMP, SMA saya semuanya di Tarakanita. Wih. Jadi saya kotak-kotak, iya. Kita sama dong ya, sama-sama Tarakanita. Bener. Kotak-kotaknya warna apa? Saya kotak-kotaknya merah, hitam, abu-abu. Kalau aku warnanya biru, hitam, abu-abu. Pakai roknya segini, kaos kakinya segini, kelihatan. Yang sekelingking lah, ya nih kelihatan cuma segini doang nih Max. Nah, santun sekali lah pokoknya. Mantap. Saya sebagai anak negeri, makanya panjang. Kamu di mana dulu sekolahnya, Saya Max? sekolahnya dulu di Madura, di Kamal, kalau kalian tahu. Oke, lanjut ya Bu ya. Yes. Jadi gitu. Nah, aku juga mau tahu nih, mata pelajaran kesukaan Bu Titi sama Cici MJ kayak gimana? Tipikal Kimia. kayak gimana? Aku suka banget belajar kimia. Suka banget. Karena itu sesuatu yang baru dan bingung juga ya. Kenapa kita baru belajar kimia pas SMA? Padahal seasik itu. Masa sih Bu? Iya. Karena kan sesuatu dengan satu hal dengan hal yang lain ketika digabungkan menjadi sesuatu yang berbeda. Kalau saya dulu ya, saya sering banget diledekin teman-teman saya. Tuh Marlina tuh suka banget ngukur-ngukur jembatan, ngukur tinggi bangunan gitu kalau bolanya dilempar. Jadi sebenarnya saya suka sama pelajaran fisika. Berarti beliau berdua nih titisan Albert Einstein. Unik sekali gitu. Anak sains. Iya. Percepatan dan kecepatan gitu dulu. Pusing banget tapi hebat. Ini teman-teman di rumah kasih tepuk tangan ya, dia rupanya hebat banget loh, keren banget. Tapi malu loh saya ngakuinnya, maksudnya gini. Kenapa? Jadi kamu ngeliat saya geek banget dong ya? Enggak juga. Keren lah. Keren sih, kalau aku sih ngeliatnya keren ya, karena aku kurang bisa mata kuliah ini. Apalagi gila jeblok banget. Emang kalau Mega dulu ambil jurusan apa? Iya. IPA juga. Oh iya sama lah. Ya udah dong. Satu frekuensi. Aku yang biologi aja. Kita lengkap lah kita ya. Bertiga. Yang belek kodok aja, aku yang itu aja. Nah, itu saya nggak bisa, saya kesian sama kodoknya. Oke, nah berarti Ibu Titi sukanya pelajaran kimia sama Ibu CMJ sukanya pelajaran fisika. Tapi yang aku dapat info nih dari dunia maya, Buti sama CMJ itu dua-duanya aku lihat dari jurusan computer science. Kok bisa? Bisa ya Bu? Bisa. Kalau aku ceritanya sedih ya, Mj. Ya, Mungkin kamu dulu deh. Karena ceritaku sedih. Nih kita siapin tisu. Kalau ceritanya- CMJ cerita dulu, kita siapin tisu. Kalau ceritanya Buti saya udah tahu. Tapi kalau ceritanya saya simple sih. Kalau saya kuliah fisika,
kata papa saya nanti kamu pergi ke site-site yang Pabrik-pabrik itu. iya, yang kerjanya tuh didominasi oleh laki-laki. Kenapa kamu nggak kuliah yang bersifat teknologi supaya nanti kamu kerjanya tuh kantoran, lebih keren kata bapak saya. Jadi saya nurut. Tapi waktu itu dari dalam hati CMJ ya, itu pengen gak sih, kebayang gak sih kerja di site-site kayak gitu? Atau di kantoran aja deh kayak kata papa? Kebayang sih sebenarnya. Kebayang, Dan ya? kayaknya fun juga gitu. Cuman ya tapi nasihat orang tua mungkin karena anaknya nurut kali ya. Jadi nasihat orang tua saya ambil gitu dan saya prioritaskan. Gitu. Kalau cerita Bu Herianti lebih seru sih. Tapi CMJ juga seru ya, keren loh. Akhirnya tuh akhirnya oh ya udah deh, apa kata orang tua daripada gue nggak dibayarin sekolah gitu kali. Ada. Cek, ada benarnya. Ada benar. Oke. Buti cerita sedihnya. Oke. Ini aku udah siap-siap nangis. Jadi gini teman-teman, tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi saya itu lulus SMA ketika tahun 1998. Saya rasa teman-teman semua tahu ya bahwa terjadi suatu tragedi kemanusiaan yang luar biasa di Indonesia kala itu. Nah, jadi saya lulus itu adalah tahun 1998 dan sesungguhnya saya sudah keterima di Fakultas Farmasi Universitas Surabaya melalui jalur PMDK. Itu semua biaya melalui jalur beasiswa. Jadi saya tidak perlu melakukan pembayaran apapun. Namun saat itu saya ke Surabaya untuk memeriksa semua hal supaya registrasi sudah selesai dan saya juga pergi ke Surabaya untuk mencari kos. Bahkan waktu itu teman-teman yang di Surabaya mungkin tahu banget saya sudah bayar uang kos di daerah Tenggelis Mejoyo. Namun itu adalah di bulan Mei, Mega, dan ketika itu selesai semuanya ternyata terjadi kerusuhan di Jakarta. Sehingga arahan dari orang tua sama kayak MJ tadi, orang tua jelas, Titi tidak boleh kuliah di Surabaya. Kita tidak punya sanak saudara dan Surabaya terlalu jauh. Tadi kan saya bilang ya, saya dari Sumatera Selatan, nggak punya saudara, jauh banget gitu. Kamu harus pindah ke Jakarta. Jakarta opsi untuk Fakultas Farmasi itu sangat terbatas Pada masa itu. pada masa itu. Jadi waktu itu disampaikan adalah ya udah cari aja yang kira-kira bisa deket sama Cici. Kebetulan ciciku dia kuliah waktu itu namanya masih STEMIK Bina Nusantara. Sekolah tinggi Manajemen Ilmu Komputer. Namun BINUS sendiri sudah menjadi universitas pada tahun 1996. Nah, pas tahun 1998, buat teman-teman tahu nih ya, jadi waktu itu BINUS baru saja meresmikan kampusnya yang dinamakan Kampus Anggrek. Dan kala itu ya, looking back tahun 98 gitu, itu adalah salah satu kampus paling keren se-Jakarta. Punya lift, punya eskalator gitu. Waktu itu keren banget. Akhirnya aku bilang sama papa, iya boleh juga lah kayaknya kampusnya bagus. Jadi agak-agak ya. Jadi Kemilau ibu kota ya, Bu. kena kemilau ibu kota. Karena sedih Ngerasain banget. maksudnya. Akhirnya aku harus mengubur dalam jurusan yang aku Iya. sungguh-sungguh inginkan, yaitu Teknik farmasi. farmasi. Tapi nggak jadi apa ya Bu ya, nggak jadi suatu hambatan Bu. Tapi akhirnya mempertemukan Ibu Herianti, saya dan Mega dan teman-teman kita semua Betul. di Metrodata. Iya. Jadi Terima kasih ya buat Iya. Untuk titik kuliah. iya jadi Aduh, ini kan tadi kita bilang ceritanya udah sedih, Mega. Lagi kemanusiaan seperti itu. iya. Tapi akhirnya kita malah Ada punya, nilai titik ya kita punya leader di Iya. perusahaan kita kan ya. Oh, betul Bu Titi. Iya, bener. Saya juga berpikirnya positif dong ya. Iya. Yes. Sudah berlalu. Betul. Namun memang betul ya yang disampaikan. Jadi akhirnya saya ambil teknik informatika karena saya pikir ya kan
pengennya teknik ya gitu. Jadi ya udah saya ambilnya teknik informatika computer science gitu. Oke, berarti dua-duanya itu walaupun sudah lama di dunia industri IT, dari backgroundnya mereka berdua itu tidak sengaja kecemplung ya, jadi IT ya. Iya benar juga ya Bu. Jadi mungkin ini juga highlight ya buat teman-teman ya, apapun profesimu ya. Kalau menurutku sekarang justru apalagi kalau nowadays ya, kita nggak bisa ngomong IT itu fakultas ilmu komputer gitu. Enggak, karena IT itu is a part of our life. Lu mau kedokteran, lu mau ekonomi, lu mau marketing, mau apapun ya. IT adalah bagian dari hidup kita karena memang teknologi sudah menjadi bagian bagaimana kita bisa berkomunikasi, memanfaatkan teknologi itu untuk pekerjaan kita menjadi lebih efektif dan efisien gitu. Bangun pagi aja kamu pasti ngecek dulu handphone kamu kan ya. Yes. Matiin alarm dari handphone. Terus liatin smartwatch kamu gitu kan. Bobo ini udah cukup nggak nih bobonya nih? Lihat langkah nih, ini disuruh langkah nih Meg. Tuh. Disuruh jalan ya Bu ya? Disuruh jalan ya. Nah, seperti tren di dunia industri ya Buti sama CMJ ya, kan banyak orang yang background kuliahnya apa, kerjanya apa nggak sejalan, itu kan nggak masalah ya lo. Mungkin sebenarnya dulu tuh Buti sama CMJ bisa tetap kerja di tempat di site kalau CMJ atau Buti bisa kerja di farmasi gitu tuh kan nggak masalah ya. Tapi kenapa Buti sama CMJ tuh tetap udah gue kerja di IT aja. Apa yang bikin Buti sama CMJ melangkahkan kaki di dunia industri IT, dan terus pas pertama kali masuk kerja nih udah kepikiran gak sih kalau di bayangan Buti sama CMJ kalau are you girls are gonna make it or you just follow the wave? Oke. Jadi teman-teman gini ya, kalau bicara mengenai pertama kali saya bekerja. Nah ini menarik nih Mega. Iya, ceritanya panjang ya Bu. Ceritanya. Jadi teman-teman, saya itu sejak belum lulus kuliah ya, saya itu sudah bekerja di Metro Data. Jadi Metro Data ini adalah perusahaan pertama kali saya bekerja sampai hari ini. Ya. Dan Mega, saya mengawali karir saya itu adalah sebagai customer service, sebagai hotline support ya. Jadi kalau kita bilang sebagai, ya itu yang tukang angkat telepon. Kita kan ngomongnya customer care atau apa. Sebenarnya sih fungsinya zaman dulu ya. Balik lagi ke tahun 2002 ketika saya pertama kali lulus, itu tuh tukang angkat telepon yang mana tugasnya adalah untuk memastikan kita memberikan informasi yang baik kepada pelanggan dan juga kita menangani komplain mereka. Gitu ya. Jadi kerjaannya tuh seperti itu gitu. Ya, namun bagi saya ini adalah salah satu pembelajaran yang luar biasa. Dan saya juga bersyukur sekali bahwa Tuhan memang tempatkan saya di awal perjalanan karir saya adalah sebagai customer service. It's not easy. Nggak mudah, sama sekali nggak mudah gitu ya. Dan di sana juga saya dilatih untuk menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Kenapa? Ya benar. Karena mereka komplain, maki-maki ya, maki, marah gitu. Customer happy itu tidak telepon ke customer service ya Bu. Betul. Customer lagi marah, kesel atau butuh bantuan dia telepon ke customer. Iya. Dan kita ada di sana. Dan memang fungsi kita adalah kita bantu mereka, help them untuk solve their problem. Mereka bukan marahnya sama kita pribadi, tapi baper dah sumpah. Benar. Dan kita tuh punya role untuk menenangkan kadang-kadang gitu ya. Sementara kita sendiri, ya ampun ngomong santai dong gitu kan. Tapi ya mereka tidak dalam posisi santai. Karena kan mereka lagi ada problem dengan komputer mereka, dengan printer mereka gitu. Mereka butuh, sehingga ya emosi yang timbul adalah marah gitu. Kan kamu nggak mungkin juga kalau marah-marah, selamat pagi Bu, Ibu sedang komplain. Kan nggak gitu Mega, enggak gitu kan. Lagi sih mau komplain ya gitu. Ya gitu. Nah, tapi kita ingat bahwa yang dia komplain itu adalah produk, layanan kita. Jadi kita harus membantu melayani mereka dengan baik sehingga semua komplain itu bisa berbalik menjadi suatu kepuasan bagi mereka. Dan mereka tahu inilah value-nya kita, Metro Data di sini hadir untuk mendengarkan pelanggan.
Jadi kami hadir tidak hanya untuk mendengarkan melalui telinga, tapi pun hati berbicara gitu, Kakak Mega. Benar banget loh Mega. Dan skill ini tuh saya rasa kita sehari-hari masih gunakan ya Bu ya. Ketika kita mendengarkan customer kita yang sedang di tengah problem dengan implementasi project misalnya, atau ada anak kita yang performance-nya tidak seperti ekspektasi customer kita, skill yang Bu Herianti pernah dapatkan sebagai customer service itu kita juga gunakan gitu. Aplikasikan ya. Iya, dan kita tuh pasti basically kita tuh harus gimana caranya masuk ke dalam customer kita yang lagi dalam position marah ya atau mau komplain gitu. Nah, itu benar sih yang Ibu Herianti bilang. Dan satu hal yang paling penting ya, yang saya belajar, saya kan selalu ini ya dibilang, Titi, lu ngapain kerja cuma ngangkat telepon gitu? Lu kuliah udah S1 di BINUS, Yes. udahlah IP-nya segini gitu kan? Iya, gitu. Pakai teknik informatika gitu loh, gitu kan? Dia bilangnya, jadi tukang angkat telepon Siti gitu. Tapi ada satu hal ya, ini penting banget nih, Meg. Teman-teman catat. Kita itu harus pride dengan apa yang kita lakukan. Ya. Bahwa kita tahu for the bigger purpose kenapa kita mengerjakan ini. Ya. Dan saya mendapatkan itu dari leader ketika saya pertama kali jadi customer service. Dia bilang, you are not just customer service, tapi kamu ini adalah garda terdepan perusahaan. Kamu adalah ujung tombak yang menampilkan citra perusahaan. Jadi kamu itu yang mendapatkan kesempatan sehingga pelanggan memiliki experience. Siapa sih Metrodata? Nah, itulah yang membuat saya mengerti bahwa oh, ini nggak santai roles-nya gitu. Penting nih. Dan langsung, wah, berarti kerjaanku ini keren banget. Iya. Dan aku selalu merasa seperti itu. Benar-benar, saya juga setuju sih. Waktu saya fresh graduate, sebenarnya nggak kepikiran mau jadi seperti hari ini ya Bu ya. Cuman kita tuh selalu berangkat dengan mindset. Saya dulu bekerjanya juga waktu fresh grade nggak dimulai dengan IT, tapi saya telco gitu ya. Tapi saya mulai dengan mindset saya mau melakukan apa yang saya bisa lakukan yang terbaik supaya reputasi pribadi saya, pekerjaan saya itu adalah reputasi pribadi saya. Saya malu kepada atasan saya kalau misalnya apa yang saya lakukan itu kayak masih setengah-setengah gitu. Ya, jadi perjalanan yang tidak setengah-setengah itu yang membawa saya kepada hari ini. Mega. Bring all your best. Ya. Prepare all the best. Pokoknya gitulah. Ya. Pokoknya jangan sampai ada penyesalan. Kerja tuh kita tuh harus enjoy kerja tuh ya. Nah, ini nyamber sedikit. Yang kemarin ya, aku sempat bilang ya, teman-teman, bahwa sepertiga dari hidup kita itu kita habiskan di waktu bekerja. Benar. Makanya kita harus pastikan kita bekerja dengan sangat baik. Benar. Dengan harapan adalah kita sama-sama saling bangun ya. Environment kan, kalau lingkungan pekerjaan itu tidak bisa satu orang yang mengupayakan, tapi semua orang harus sama-sama. Benar, gitu. benar. And lucky me, I'm having you guys as my team. Yes. Thank you. Having ya. Oke. Kan sempat ada masa-masa gitu ya, naik turun Iya, gitu. iya, iya, Kayak benar. amat gitu, sempat kayak gitu ya. Iyalah. Itu ada nggak sih support dari teman-teman atau dari bestie cewek Buti sama CMJ, nggak harus dari dunia kerja ya, yang bestie di sekolah yang masih tetap best friend sampai kerja, ada nggak? Adalah pasti. Ada. Mana bisa aku hidup sampai hari ini kalau nggak ada mereka. Ya ampun. Hai, Marcella. Halo Maya. Aduh, banyak banget. Jadi mereka adalah teman-teman yang luar biasa. Bahkan ada waktu di mana mereka orang yang tidak ragu untuk menyampaikan kritik. Oh gitu, mantap tuh. Jadi menurutku teman yang baik tidak hanya support kamu dengan kata-kata yang manis ya, tapi mereka bisa dengan Menampar dengan tegas. kritik ya. Iya.
karena mereka sayang. Iya, betul. Justru kalau mereka nggak pernah kritik saya rasa saya akan menjadi pribadi yang sombong ya. Jadi mereka selalu ingetin saya bahwa Titi, saya rasa kamu sudah mulai terlalu tinggi. Kalau ngomong santai, biasa. Kalau minta tolong nadanya nggak naik turun. Oke. Bisa tolong bantu nggak? Bukan bisa tolong bantu nggak gitu. Nah, hal-hal seperti itu feedback jujur itu datang dari sahabat. Thank you. Bener-bener. Nah sama saya juga sih sebenarnya bestie saya karena saya lebih banyak di kantor. Jadinya bestie saya ya kalian-kalian ini semua teman-teman yang ada di Metro Data Academy gitu. Iya. Buti jadi Iya. Jadi kadang-kadang saya curhat kepada Buti gitu. Terus Buti kasih masukan ya, Buti kasih saya masukan gitu. Terus kalau misalnya, saya lagi stres terus saya ngomel gitu lah ya sama Mega, terus Mega tuh adem gitu, saya ngerasa oh ya gue salah juga ya tadi gitu. Jadi mungkin ya hai semua teman-teman Metro Data Academy, kalian bestie saya. Kalian semua sudah mendukung perkembangan saya jadi lebih baik lagi. Mungkin ya through up and down, through semua ya kayak saya lagi stres terus Mega bisa adem ngadepin saya. Kalau saya lagi butuh saya lagi banyak masalah, saya cerita sama Buti, terus Buti kasih saya masukan harus begini gitu. Jadi bagi saya itu yang mendukung ya walaupun ups and down tapi secara tren itu naik gitu. Iya. Namun simpelnya ya, teman itu yang bantu naik. Iya. Juga mungkin teman-teman mungkin belum tahu bahwa GCMJ ini adalah roommate kalau saya lagi traveling, ya kalau keluar kota, kalau lagi trip keluar negeri juga gitu. Jadi kan katanya orang ya persahabatan tuh diuji ketika lu travel bareng. Ini kita lolos dong. Mantap. Iya, saya kadang-kadang bingung mau panggil Cici, kayaknya atasan saya kan tinggi gitu ya. Panggil ibu formal, iya tua banget gitu. Saya panggil emak deh terus. Yes. Emak gitu. Emak saya mana ya gitu kan. Emak saya mana Mike gitu. Kalau emak udah tanggung jawab, harus beli uang jajan. Iya, bener. Supaya ditraktir, dikasih uang jajan gitu kan ya, asik. Ya, emak ya. Oke, nah. Buti sama CMJ ya, kita kan tuh nggak bisa nutup mata dan fakta kalau dunia IT dan teknologi itu didominasi oleh pria. Yes. Ya kan? Nah, pernah ada momen Buti atau CMJ ngerasa lagi underestimate nggak sih? Underestimate itu nggak dari orang ya, kadang-kadang dari pikiran kita sendiri gitu kayak gue bisa nggak ya kayak gini? Ini kan cowok banget, bisa nggak sih perempuan kayak gitu? Pernah nggak merasa kayak gitu? Oke. Pasti ada dari momennya itu, tapi dari diri saya sendiri pribadi ya. Jadi aku mikirnya gini, kayaknya ya pas udah nyadar nih ya, lulus ambil teknik informatika, enggak sebelum lulus pun aku nyadar. Ya, di ruangan cowok semua ya Bu ya? Cowok semua. Aku Kita ambil cewek informatika kala itu ya sama ya pas MJ juga ya. Iya. Itu sekolah cewek semuanya ya. Iya. Nah, oh iya juga ya. Oh my god. Ininya kebalik. Dunia kebalik. Wow. Nah, jadi yang saya pahami ketika saya kuliah adalah nomor satu. Wah, ketika kamu belajar IT dan kamu mau masuk ke dunia IT, berarti kamu baru saja buat komitmen kepada dirimu sendiri. Kau harus wajib belajar sepanjang masa, selama lamanya dah, supaya kalau enggak kamu nggak akan pernah relevan dengan perkembangan teknologi hari ini gitu ya. Nah, itu yang satu menyebabkan saya bahwa saya harus juga belajar bisa independen. Bukannya teman-teman gak mau ngajarin, iya tapi kan orang juga kerja. Kalau kita nanya mulu ya ganggu ya. Iya ganggu kan ya. Jadi kita harus mau belajar gitu. Nah kalau di underestimate sih saya rasa enggak ya, karena saya beruntung saya berada di Metro Data ya. Metro Data memiliki lingkungan yang sangat inklusif bagi kita semua, perempuan, laki gitu ya. Tapi kita lebih mementingkan bagaimana kualitas dirimu gitu ya, bagaimana kamu bisa berkontribusi
berkontribusi gitu ya, ke arah situ. Nah, ketika awal-awal perjalanan karir yang saya sampaikan, saya ketika menjadi customer service, kan saya support ya 7 kali 24 jam, kan operasional hotline itu kan selalu beroperasional setiap hari kan. Nah, yang saya rasakan adalah saya justru malahan dibantu. Jadi untuk shift malam itu saya tidak dilibatkan. Jadi sayangnya merekanya juga lu cewek gini enggak, karena alasan keselamatan. Iya, benar. Karena mereka sayang aku kayak. Iya, justru kita kayaknya perempuan tuh lebih disayang ya Bu ya. Gitu. Nah, tapi enggak juga begitu ya, enggak jadi manja dan juga enggak artinya sampai kamu di eksklusifkan, enggak. Jadi lanjut ke tahun 2003 ketika saya menjadi technical support. Kala itu saya support di beberapa customernya managed service. Salah satunya ada waktu itu ada di Citibank, kemudian ada di ConocoPhillips gitu. Ketika saya support sebagai customer support dan saya harus pick up laptop atau notebook, karena saya perempuan ya, angkat barang ya. Enggak tuh akhirnya mereka bilang, sini saya bantu angkatin. Enggak, karena itu sesuatu yang ya pekerjaanmu dan kamu bisa angkat itu sendiri. Pun kalau misalnya itu berat, kamu punya tools, kamu punya troli, kamu punya apa, tanggung jawab terhadap pekerjaanmu. Jadi jangan anggap karena kamu perempuan terus kamu mau diistimewakan. Enggak begitu gitu ya. Dan yang menarik juga ini fakta bahwa 7 direksi MII ya, jadi ada 3 diantaranya itu adalah perempuan gitu. Jadi kita sangat mendukung kesetaraan gender di Metrodata gitu. Jadi aman. Perusahaannya sama, jadi sebenarnya experience saya juga kurang lebih sama dengan Bukti, tapi mungkin satu cerita kali ya Bu ya, sama Mega. Ada satu momen gitu ya, saya meng-underestimate diri saya sendiri gitu. Saya ngerasa, aduh bisa nggak ya saya ngerjain ini gitu. Terus ketika saya ngerasa, kayaknya nggak yakin gitu ya. Tapi ternyata bisa gitu, jalan gitu loh Mega. Jadi mungkin ada faktor apa ya, persiapan dan faktor doa yang kita selalu bawa ya Buti ya. Karena kamu tadi bilang kamu selalu always bringing your best, makanya happen gitu. Bisa jadi gitu. Ya. Iya. I know you. Pasti. Ya kita coba pikirin lah apa yang bisa kita lakukan yang impactful buat case-nya, lalu kita jalanin ya, walaupun misalnya skenario kita tuh besar gitu, kemenangannya tinggi banget gitu ya, tapi ternyata setengah lebih udah oke lah ya gitu ya, udah ini udah bagus banget nih gitu, udah merasa ternyata bisa gitu. Ya berarti kita nggak seperti yang kita tuh waktu kita berasa nggak bisa gitu, kita harus bikin skenario, bikin plan, persiapan yang lebih panjang, terus kita berdoa, terus kita lakukan gitu. Waktu kita lakukan itu sebenarnya tinggal 20% dari 80% persiapan kita gitu. 20% tuh tinggal eksekusinya. Oh ternyata ekspektasi kita misalnya 100 terus dapatnya 75, quite good enough gitu ya Bu ya. Tapi masalahnya kalau MJ biasanya dia push limitnya lebih. Kalau targetnya 100, dia ngeset sendiri dirinya sendiri tuh 120 gitu. Jadi kalau nggak nyampe 120, dia nyampe di 100 ya sebenarnya. Ya itu maksud saya. Iya. Nah itu. Iya, dia cici kita. Walaupun dia selalu ngomong kayak best effort aja ya, tapi nggak, waktu udah jalaninnya saya bilang sama Mega selalu kan, best effort ya Meg ya hari ini ya. Yang penting apapun yang terjadi itu udah yang semua all out-nya kita hari ini gitu. Tapi waktu kita planning pasti saya cerewetkan sama Mega, ini udah belum gitu sih Bu. Gitu. Mungkin gitu kan. Karena penting banget ya bagi kita semua itu mengerjakan sebaik-baiknya supaya kita nggak nyesel. Iya. Aduh, dan kayak hasilnya tuh habis kita selesai tuntas kita bilang yes we make it. Nah itu tuh feel-nya tuh akan beda banget, Meg. Dan takut itu manusiawi ya, jadi wajar kalau namanya ada pikiran-pikiran itu ya. Ini macam kita punya project tahun lalu yang Buti langsung bilang, MJ kita mau EduTrack.
Nah, gimana tuh Mega? Ya kan? Wow, Mega langsung terus? CMC gimana? Nggak apa-apa, kita meetingin aja gitu kan ya gitu. Tapi Mega, lu jangan salah. Sebenarnya itu artinya kamu CCMJ memiliki growth mindset. Growth mindset itu selalu memang dimulai dari takut. Nggak ada orang itu yang nyaman kalau harus berubah, nggak ada. Ya. Pertama memang kamu harus melalui fase yang kamu sebut takut. Nah, setelah kamu takut, maka kamu akan melakukan persiapan. Ya. You will do preparation, ya kan? Setelah preparation, kamu akan mulai melakukan adopsi apa-apa aja dan adaptasi. Nah, setelah itu, oh gini doang, gitu kan? Gini doang, fase 4 kan? Habis fase 4, kamu tahu apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah kamu sudah oh gini doang? Nah, kamu berarti harus mencari nomor 1 lagi. Takut lagi. Butuh challenge yang lebih besar lagi. Jadi kamu wajib loh challenge dirimu sendiri. Tuh Meg. Aku pun juga gitu. Semua. Jadi sebenarnya waktu kamu takut, Kimi juga takut ya? ada juga takut, tapi saya nggak kasih tahu ke kamu gitu. Kalau saya takut, kamu takut kan kita nggak happen kan? Gitu. Kalian jadi takut-takut. Ya, jadi kita tuh Mega bilang gimana ya Ci begini ya. Tunggu kita cari deh gitu. Kita pikirin dari mana gitu. Selalu kan gitu ya Meg ya. Yes. Keren-keren. Berarti semua walaupun ada rasa takut, underestimate dari diri sendiri, tapi kalau kita pengen maju aja gitu ya. Yes. Nggak perlu ragu gitu ya. Takut tetap ada tapi maju aja gitu. Pokoknya keep moving forward. Siapin for the worst, kita udah siapin. Ya. Kita selalu siapin. Aduh kalau nanti nggak bisa gimana ya? Pokoknya kita cobain ini deh, ini gitu. Kita udah punya plan nih, Meg. Kalau sampai the worst happen, ini yang dilakukan gitu. Sip. Keren banget. Berarti di lingkungan kerja Bu Titi sama CMD juga balik ke zaman dulu ya. Nah, kalau zaman sekarang tuh kan ada banyak banget cewek yang kerja, zaman dulu kan masih Yeah. bisa dihit. Ya, Kita seumuran kali. Aku belum zaman dulu banget kali, Mega. Kalau aku sih judulnya masih milenial aku. Iya, aku juga. Aku juga. Ya sudah, berarti kita satu frekuensi lah. Ya benar-benar. Berarti disupport banget ya dari awal bekerja Yes. Iya. sampai sekarang punya banyak banget. Mungkin kita beruntung kali ya, Bu ya. Iya. Nggak tahu sih, saya belum banyak mencoba di luaran. Cuman kita ngerasa di perusahaan kita ini, kita nggak dilihat sebagai wanita nggak bisa apa-apa gitu. Atau tidak dilihat, itu ya Bu ya. Pun kalau pembagian kuota, emang kau pikir dibedakan laki-laki Iya kan? perempuan sama Iya, aja kan? kota saya tetap sama besarnya sama yang laki-laki kan Bu ya. Iya, enggak gini loh, karena kan kita melihat manusia secara utuh. Iya. Dan yang paling penting adalah kita lihat potensi. Iya, Bahwa benar-benar. kamu punya potensi untuk itu gitu. Iya, benar-benar. Ya, dan kalau orang aja percaya sama potensi kita, lah kenapa kita nggak percaya sama diri kita Ya, sendiri? benar, Nah, itu yang paling penting, jangan pernah mendiskreditkan dirimu sendiri. Mungkin itu, Meg. Iya. Ada orang yang mungkin dia Nggak minder duluan gitu ya. Bukan masalah dari dia nggak mampu ya, Bu ya. Ya, nah ini juga satu penting banget, Meg. Bedain Nanti, sama minder ya. ya, suatu hari kamu ketika kamu jadi leader, ini adalah salah satu tugasmu adalah untuk menemukan orang ini potensinya tuh apa, dan supaya dia bisa berkarya dengan maksimal dan beri mereka panggung gitu. Oke. Itu saya ingat-ingat ya, kalau saya jadi leader ya beberapa bulan ke depan, Amin. Amin. Mega. saya akan coba itu semua. Oke, sebagai pemimpin wanita di Detik sama CMJ, proudest momen-momen yang membuat yang pernah bikin Detik sama CMJ bangga itu apa, pas kapan? Saya menyambung tadi Bu. Ini bukan buat narsis ya? Iya. Saya menyambung tadi obrolan soal minder dan mudah-mudahan Mega bisa jadi pemimpin. Jadi my proudest moment itu ketika tim yang saya develop, saya bimbing secara langsung itu bisa
berhasil gitu menjadi seseorang. Semoga saya bisa jadi. Ya, amin banget Mega. Udah dalam doa saya tiap hari. Aku inget banget ya, lagi waktu mereka acara bareng sama Digital Talent Kominfo. Kemudian di waktu yang bersamaan ada acara MI. Kita dapat award, Aduh, itu ya maksudnya aku pun bisa feel gitu loh, as your leader gitu, aku bisa rasakan gitu ya. Itu buatnya dari tantangan butik Edutrek. Nah, sebenarnya itu kan kamu yang jawab tantangannya, dan buktinya kan kamu bisa, dan bahkan lebih dari itu kamu bisa lakukan lebih dari yang kamu pikirkan gitu loh. Iya, kan? Itu kamu undang berapa banyak dosen dari berapa universitas di luar kota juga kan, dari Sulawesi, dari Sumatera, Surabaya, dari Kalimantan ada yang datang nggak ya? Kalimantan kayaknya belum ya, tahu betul. Iya, tapi ada juga dari Manado, dari Makassar waktu itu kan ya. Keren. Ya, jadi mungkin kalau buat saya pribadi, atau nanti menyambung ya Buti ya. Kalau kita udah keluarin effort buat tim kita, kayak Buti juga mengeluarkan effort untuk mendevelop saya gitu kan. Terus totonya dia dapat achievement gitu. Nah itu kayaknya, Habis momen ya. ya tugas saya itu dan apa yang saya invest tuh ternyata sudah berbunga gitu kan. Jadinya wah, udah saya nggak perlu dikasih hadiah gitu atau uang atau apa, tapi kamu sudah ngasih hadiah buat saya gitu. Sweet banget. Saya kan sendiri pengen berusaha keras biar jadi hadiah yang bagus buat jadi kapan? Masih lama ulang tahun saya. Oke, kalau saya gini, saya akan merasa sangat bahagia ketika saya bisa membuat sesuatu yang berdampak bagi orang yang banyak. Dan salah satu yang saya usulkan, dan ini nih harus dua belah pihak ya, saya usulkan kepada Metrodata dan Metrodata menerima usulan waktu itu adalah nomor satu, kita mempersiapkan ruang laktasi. Karena penting sekali seorang ibu bisa memberikan ASI eksklusif kepada bayinya sampai dengan usia 2 tahun. Jadi kita punya ruangan khusus untuk ibu menyusui, pumping gitu ya, dan susunya disimpan di storage yang proper. Jadi sebelumnya tuh saya sedih ya ketika lihat ada teman gitu, mereka harus pumping di toilet. Come on guys. Atau mereka harus pumping di ruang pekerja. Tolong, mereka karyawan, mereka bekerja loh ke kantor untuk perusahaan. Kita bantu dong, masa kita nggak bantu gitu? Kita juga harus sukseskan gerakan pemerintah untuk memberikan ASI eksklusif ya. CCMJ ya waktu itu ya. Pumping saya di taksi Bu waktu itu. Harus kemana-mana. Kan harus kemana-mana. Tapi setidaknya kalau di kantor ada tempat gitu kan. Atau ya minimalnya susunya tuh nggak nyampur-nyampur lah sama makanan di kulkas gitu kan. Itu aku sedih gitu ya. Jadi aku ngerasa bahwa ini harus dilakukan sesuatu dan benar. Metrodata berikan itu. Kemudian yang kedua adalah Metrodata memberikan kebijakan untuk ibu-ibu yang memiliki bayi untuk bisa bekerja secara remote. Ini ngomongnya jauh-jauh hari sebelum pandemi terjadi ya. Itu sudah sejak 10-12 tahun yang lalu gitu ya. Jadi sedih banget kan ketika ibu itu harus meninggalkan anaknya di rumah gitu, dia harus bekerja gitu. Sebenarnya kerjaannya adalah sesuatu yang dia bisa kerjakan bersama dengan anaknya gitu. Jadi kita berikan tanggung jawab, tentu akan menyertai gitu ya. Dan ini fakta Mega. Yang terjadi adalah karyawan itu memiliki performance yang jauh lebih baik bahkan ketika dia berada di rumah dan mengurus anak-anaknya. Dan beberapa dari mereka sampai hari ini bersama-sama dengan kita, mereka bilang sama aku, Buti, thank you ya, Ibu izinkan aku untuk bersama dengan anak-anakku, terutama di masa tumbuh kembangnya dia gitu. Dan bagiku, that's a precious moment. Itu adalah momen yang tidak bisa digantikan gitu ya. Dan
yang paling penting adalah dia melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebaik-baiknya. Mereka bisa dihubungi. Pun kalau misalnya kita butuh dia ke kantor, dia tetap ke kantor. Ke pelanggan tetap ke pelanggan gitu. Dan semuanya bisa dikomunikasikan dengan baik gitu. Nah, itulah ya. Karena apa? Ya karena Metrodata sudah menerapkan yang namanya modern future work tools, collaboration itu udah jauh sebelumnya gitu. Jadi teknologi ya, again teman-teman semua, bagaimana teknologi itu bisa advancing our life, itu penting banget. Ya karena kalau nggak ada teknologi, kerja dari rumah Nggak bisa. kirim dokumennya pakai surat, aduh repot banget. Terima kasih penemu internet. Iya. Pakai burung merpati ya. Iya, aduh lama banget. Ya mungkin MJ sebagai ibu yang pernah mengalaminya dan itu ada di Metrodata ya, waktu saya waktu punya Jillian anak ya. Jadi saya mungkin pikirnya gini ya, kalau secara pekerjaan kan memang kita merasa bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita gitu. Ya benar sih, itu membantu gitu, karena kita tuh yang saya rasakan sebagai karyawan Metrodata adalah kita tuh masih bisa hidup bersama dengan pekerjaan kita. Jadi pekerjaan kita tuh mendukung kehidupan kita gitu. Bukan jadi kayak kita merasa bekerja itu berlarut-larut sampai kita tuh sampai nggak bisa hidup lagi gitu. Kebanyakan pekerjaan kan. Nah, ketika kita tuh pekerjaan kita itu mendukung kehidupan kita, kita jadi punya bandwidth buat mikirin apa sih yang bisa kita kontribusikan lebih baik lagi buat perusahaan. Jadi itu membantu kehidupan dan membantu kayak salah satu value kita kan entrepreneurship ya Bu ya. Nah jadi membantu kita juga berinovasi lah untuk perusahaan supaya bisa memberikan impact yang lebih baik lagi, karena kita mau hidup bersama perusahaan ini dan kita mau menjadi bagian dari suksesnya Metrodata gitu Bu. Kalau saya sih seperti itu, makanya benar sih Bu yang tadi ada yang pernah testimonial ke Ibu. Terima kasih kita sudah didukung ketika di fase dimana kita harus ya slow down gitu Bu ya. Mungkin slow downnya kan paling anak kita kecil kan paling cuma 2 tahun gitu ya Bu ya. Nah habis itu dia sekolah dia udah nggak nyariin mamanya lagi kan ya. Karena dia butuh kamu bangetnya tuh ya di 2 tahun itu. Nah setelah itu kita jadi udah mengalami sesuatu yang tanggung jawab kita tuh tanggung jawab kita tuh udah ditempa lah Bu ya. Jadi secara tanggung jawab saya udah ngerasa semuanya ini saya bisa handle gitu. Apalagi yang bisa kita lakukan lebih untuk perusahaan, karena perusahaan tuh sudah begitu baiknya sama kita. Gitu Mega. Itu penting. Gitu Bu. Iya. Karena sebagai organisasi kita itu harus punya hati Kak. Ya. Dan itu yang memanusiakan kita. Percayalah bahwa manusia itu punya hati. Iya. Masa ampla aja Bu. Oh ya juga sih. bisa. Mega. Nyambung aja dia ya. Itu keren banget sih. Saya kan belum menikah dan belum punya anak, tapi melihat pengalaman kayak gini tuh jadi keren juga sih. Punya anak tuh nggak semenakutkan itu ya, ternyata bekerja dan punya anak tuh bisa berbarengan ya. Iya. Jadi kalau misalnya kamu bisa lakukan itu berdua, kenapa kamu harus pilih? Ya, benar-benar. Gitu. Ya kalau di sini tuh ada work life balance-nya tuh ada ya, kalau kata anak-anak zaman sekarang ya, work life balance. Jadi Buti itu pernah ada di momen saya bawa cooler box gitu. Jadi dia saksinya gitu. Makasih Buti. Oke, kayaknya keren banget itu. Gitu kalau mau kayak perempuan gitu. Bisa memikirkan perasaan perempuan lain Ya. dan jangan cuma berhenti di mikir ada do something, aksinya penting gitu, dan itu harus diperjuangkan gitu. Jadi kita nggak bisa kita lihat jadi jangan hanya sebatas sampai percakapan aja gitu. Dan itu yang saya selalu encourage kepada teman-teman semua ya. Jadi kalau teman-teman punya ide, jangan takut yang tadi disampaikan oleh MJ. Jadi kita punya ruang untuk inovasi. Inovasi itu adalah bagaimana kita finding better ways to address new challenge. Bagaimana kita menemukan cara yang lebih baik untuk menjawab tantangan gitu. Jadi selalu ada ruang untuk kita menjadi lebih baik.
walaupun suara itu dari ya udah karyawan biasa gitu ya, didengarkan ya Bu ya sama Ci ya. Kalau di kita Metrodata sangat. Bahkan kita punya sesi khusus yang dilakukan oleh tim HR yang kita sebut sebagai reverse mentoring. Nah, reverse mentoring ini cukup menarik karena ini adalah satu momen di mana karyawan memberikan coaching kepada board of director. Jadi yang jadi menti itu direksi. Saya batch 1. Coba ini anak batch 1 cerita. Kamu cerita siapa yang kamu bimbing? Jadi waktu itu saya dapat kesempatan buat jadi mentornya Pak Safril Effendi. Bingung kan mau ngajarin apa kan ya? Ya, habis itu dengan segala saya mikir ya, apa yang mau saya ajarin kepada orang yang begitu seniornya, begitu banyak asmu dan yes, ya. pengalamannya. Coba kamu kepikiran nggak kalau mau mentori Bukti, kamu mau ngajarin apa? Waktu itu saya ajarinnya sosial media. tapi sekarang dia lebih update daripada lu. Jadi Sekarang Pak Safril. Pak Safril kalau nonton kita Berarti CCMJ itu guru yang berhasil. yes. lumayan lah ya. Ya, jadi waktu itu saya ngomong-ngomong sama Pak Safril, Pak, kalau saya tuh anak zaman sekarang tuh mau lihat sesuatu tuh nggak baca koran lagi, Pak. Saya lihatnya di sosial media gitu. Nah, itu jadi Bapak mulai, oh ya, Mulai sosial media, mulai main sosial. Gurunya ternyata Yes. gurunya Betul. di mentoring. Guru kan kita bilang kita tuh bisa belajar di mana saja dengan siapa saja. Ya. Gitu. Semua orang bisa jadi guru. Itu kata-kata itu bagus ya. Iya. Bisa jadi guru. Tapi sebenarnya iya, ketika setiap kali kita jadi menti atau jadi mentor, sebenarnya itu Yang kan belajar dua pengetahuannya dua arah gitu. Yes. Ketika saya jadi mentornya kamu misalnya, Meg, saya juga belajar. Ternyata anak zaman sekarang tuh begini ya, maunya begini gitu. Karena dulu research dulu ya Bu Ci ya. Iya, maksudnya gini, oh ya mindsetnya kamu tuh begini ya, saya belajar dari kamu. Oh, kalau ngomongin digital marketing sama anak muda tuh, oh harus begini gitu. Kemarin saya mau belajar sama Pak Safril, oh mungkin kita lihatnya Twitter, Facebook sama IG. Oh sekarang Mega mainnya TikTok Bu gitu Yes. kan. Jadi saya belajar TikTok dari si Mega gitu. Oke. Keren. Nih, kita obrolannya udah panjang banget. Iya. Ya. Oke, kita lanjut aja ya. Iya. Nah, tadi sudah disampaikan juga sama Bu Titi sama CNG ya, kalau beliau berdua itu are all married woman gitu ya. Mereka berdua adalah wanita karir sekaligus istri dan ibu. Ya. Oke. Di sela kesibukan Bu Titi sama CMJ nih ya, juggling antara rumah, di antara pekerjaan, ada nggak sih Bu Titi sama CMJ itu sempet melakukan hobi apa, hobi Bu Titi sama CMJ gitu? Atau at least me time lah supaya Ya. ada waktu buat senang-senang. Nah, mungkin ini ya, Buti, itu adalah pertanyaan yang Ibu Ti pernah tanyain ke saya Yes. ketika, Betul. iya saya mau, Kopi pertanyaan. iya saya mau join. Jadi saya waktu mau join MII Metrodata tuh, saya diinterview oleh Gary Hadi langsung. Yeah. Sebutin nanya kalau misalnya kamu tuh lagi suntuk, stres atau apa gitu, apa yang kamu mau lakukan? Ibu Ti masih ingat nggak, Bu? Masih. Kaget aku jawabannya. Jawabannya Olahraga. jawabannya belum berubah. Jadi iya. Jadi ketika saya dalam posisi yang saya tuh butek gitu, nggak tahu mau ngapain gitu terhadap masalah yang saya hadapin gitu. Saya kan harus ngelurusin pikiran saya, mind saya gitu ya. So I walk my body gitu. Wait. Saya pergi olahraga gitu, pakai sepatu lah, jogging lah di depan rumah gitu ya, atau naik sepeda gitu, putar komplek atau apa gitu lah yang bisa dilakukan secara bantu mind kita dari body kita. Jadi waktu habis olahraga tuh kayaknya kok otak saya lebih lurus ya gitu. Terus saya bisa, iya, terus bisa mengambil decision atau jalan keluar yang lebih, ya lurus lah kalau saya bilang ya, lebih
lebih bijaksana, lebih lebih jernih. ya lebih jernih, bener Bu, lebih jernih. Itu belum berubah kalau saya si olahraga. Berarti main sana, incorpore sana ya. Yes, jadi- yang teguh oleh Cici Ya, Emi. saya kasih tips jadi ya, kalau misalnya teman-teman ada waktu, bolehlah olahraga simple aja 10 menit sehari. Untuk olahraga. Iya, boleh. Mega juga suka olahraga kan, dia suka cerita soalnya. Iya, dia suka olahraga, Iya. dia suka skate. Iya. Olahraganya beda Bu, saya Beda, olahraga beda. yang irit doang, lari gitu di rumah. Ke saya, Cimbi juga angkat beban. Nggak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi, Nanti Meg. maju terus. Iya, Jangan mending coba terus ya. Iya, nanti juga jadi gitu. Kalau Buti. Oke, kalau aku hobinya tuh baca buku, Kak. Karena aku ngerasa bahwa aku nih banyak nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi setiap kali aku belajar, setiap kali aku baca buku, aku menemukan sesuatu yang baru. Oh gini, oh gitu. Jadi itu sangat-sangat membuat aku merasa nyaman mendapatkan pengetahuan sesuatu yang baru lagi gitu ya. Nah dan juga, nah ini kan kemarin kakak sempat kasih tahu ya apa sih salah satu bukunya ya. Nah ini aku ada salah satu buku yang aku rekomendasiin teman-teman kalau misalnya teman-teman mau baca di Gramedia ada Filosofi Teras gitu ya. Ini buku dari Henry Manampiring gitu. Dan aku bersyukur banget juga di tahun 2022 kemarin aku mendapatkan kesempatan untuk bisa ini datang ke Yunani di kota Athena ya. Agora City gitu ya, dan ini jadi pusat stoa ya, stoikisme. Nah, Buku filosofi, Iya. buku filosofi teras itu latar belakangnya di Yunani. betul, Oke. dia terinspirasi dan mereka ini belajar di pembicaraan yang disampaikan di teras. Jadi mereka tuh kayak ada satu kota kuno di Athena yang disebut sebagai Agora City gitu, dan saya mendapatkan kesempatan tahun 2022 ke sana gitu ya. Jadi yang saya lakukan setelah saya baca buku, saya selalu highlight apa-apa aja yang penting gitu ya. Jadi saya stabilo gitu. Nah setelah saya stabilo, saya akan rangkum Mega. Kan saya takut saya lupa gitu ya. Nah setelah itu saya hobi saya yang kedua adalah saya hobi menulis. Nah yang saya lakukan adalah ya gini Meg. Jadi Dilihatin ke iya, nanti mungkin bisa dilihatin. Jadi kalau sudah selesai baca buku saya tulis. Kemudian ini mungkin ada jiwa masih kecilnya yang seneng bangetnya mainan stiker gitu. Jadi saya merangkum poin-poinnya. Jadi kalau misalnya apa yang menjadi inti, ya udah intinya ada di sini gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat lagi, ingat lagi mengenai buku-buku ini. Jadi inti sarinya. Iya, jadi gitu. sebenarnya cara leadership Bu Titi ngajarin saya juga seperti itu loh Mega. Jadi kalau ada pertanyaan yang Bu Titi mau jawab gitu ya, kan nggak selalu yang ngejawabnya tuh A, B, C, C gitu kan. Habis itu Bu Titi capek ngomongnya gitu ya. Terus saya dikasih hadiah sama Bu Titi. Buku, hadiahnya buku, suruh baca gitu. Iya. Terus habis itu di situ saya baru ngerti, oh maksudnya beliau tuh apa gitu. Ya, karena gini, Meg, apalagi kayak saya ya, ketika kamu jadi leader, kamu kan harus banyak sekali ya menghadapi situasi. Nah, kamu udah cukup bisa belajar semuanya dengan kehidupanmu sekarang. Jadi kamu harus terus belajar gitu. Dan itu juga yang tadi disampaikan. Jadi saya di lantai 38 saya punya lemari buku. Nah, dan kalau ada teman-teman yang ngobrol, konsultasi atau apa, nanti mereka di akhir sesi saya, kamu baca buku ini deh, buku ini bagus. Iya, Keluarnya ya. iya bener. Jadi kalau buku yang ngomong kan, aku nggak perlu, Capek kamu ya, harusnya begini, kamu begini. Ya kan dia bilang, ini kan buku yang ngomong gitu. Kalau dia baca buku, maka dia akan dengan wise mengerti bahwa nasihat ini dari penulis gitu. Sebagai pertanyaan terakhir ya, Ibu kita Kartini itu kan bikin dia ada bangun sekolah Kartini untuk perempuan-perempuan Indonesia di masa itu sebagai bentuk support beliau kepada perempuan. Nah, di masa ini ya, walaupun perempuan udah sangat banyak yang mandiri nih, Buti sama CMJ,
Namun berdasarkan report Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di tahun 2022, persentase perempuan bekerja jauh lebih kecil dari pria. Di perkotaan saja, persentase pria bekerja itu 80,38 dibanding perempuan yang hanya 51,92%. Lalu, bahkan angka perempuan mulai kurus terpaut sekitar 3%, sedangkan perempuan 94,65%. Gitu. Nah, CMJ sama Bu Titi itu pernah bercita-cita menjadi seorang guru ya. Boleh dong kasih tahu sedikit aja pendapat Bu Titi sama CMJ, apa upaya sederhana yang bisa kita bikin untuk mendukung at least persentase perempuan melek huruf itu lebih naik dibanding report tahun 2020. Oke. Thank you Mega pertanyaannya. Ya, jadi ini adalah Pertanyaannya bagus ya Bu ya. Iya, pertanyaannya Coba. Terakhir ya. dalam banget pertanyaannya. Iya. Jadi gini, adalah suatu kerinduan bagi kita kalau kita bicara mengenai Sehati nih ceritanya. Indonesia emas ya 2045. Indonesia akan menjadi negara yang berdaulat, negara maju, adil dan makmur. Tentu pasti ketika itu terwujud, pastilah fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan itu harus baik. Rakyat itu harus bisa mendapatkan kemudahan terhadap akses ke pendidikan. Dan itu juga salah satu kerinduan yang menyebabkan saya bersama dengan kakak mendirikan Yayasan Pendidikan Putra-Putri Bangsa di Lubuk Linggau. Jadi kita punya sekolah, tadi kan bilang ya pengen jadi ibu guru. Nah ini mungkin jadi ibu gurunya belum, tapi kita sama-sama bangun sekolah waktu itu bareng sama Koko, TK, SD, dan SMP gitu ya Kak. Karena tadi saya ceritakan, saya harus pergi keluar kota untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Nah, kalau kita tahu ada masalah dan situasi seperti ini ya, maka kita mulai dari kita apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi harus kita lakukan. Tapi sekarang nggak cukup hanya sampai di membaca Kak. Namun naik level daripada itu kita harus masuk ke literasi digital. Mungkin nanti CCMJ bisa lebih banyak cerita mengenai literasi digital, dan saya juga menyampaikan bahwa hak kemerdekaan belajar ini diberikan kepada semuanya, gitu. Salah satunya adalah dengan program antara Metrodata Academy bersama dengan pemerintah Indonesia melalui Kemendikbudristek RI dan melalui Kominfo Digital Talent Scholarship, gitu. Mungkin detailnya CMJ silakan. Nah mungkin itu ya, mungkin nyambung ya. Karena pernah curhat sama Bu Herianti, pengen jadi guru kan ya. Gayung bersambut. Nah, terus disuruh membantu bagaimana sih Metrodata bisa berkontribusi terhadap pendidikan untuk Indonesia gitu. Mungkin nggak usah besar-besar dulu deh, buat di Indonesia dulu gitu. Jadi mungkin di Metrodata Academy lah kita punya beberapa program lah yang mendukung memberikan pembelajaran kepada generasi muda lah Ibu ya. Di dalam Metrodata Academy selama ini ya kita menjalankan program-program lah seperti memberikan ilmu melalui Metrodata Mengajar gitu. Jadi sharing ilmu pengetahuan di Metrodata Mengajar. Lalu kita sendiri juga ada gimana sih supaya anak-anak yang baru fresh graduate bisa langsung terjun ke dunia industri dengan lebih cepat. Kita lakukan program yang namanya IT Camp sesuai dengan profesinya, nanti mau jadi seorang developer, mau jadi security, atau mau jadi yang lain-lain gitu. Iya, mau jadi ya. Atau ya gitu. Jadi ada berapa MJ total yang sudah dididik selama kepemimpinan Marlina? J. Kalau kalau ngomongin tahun lalu aja lebih dari 1.500 ya Bu ya. Tahun sebelum-sebelumnya mungkin ya juga around 1.500 sampai 2.000 juga sih Bu kalau kita lihat. Jadi saya kan sudah handle Metrodata Academy sejak tahun 2020 ya Bu ya. Setiap tahun kita berkembang lah ya Bu ya. Jadi mungkin in total dibilang 3.000 yang sudah pernah mengikuti training
namun Bersama. dengan serta online, Iya, dengan online, iya. totalnya semuanya bisa Bisa mencapai 5.000 lebih sih, Bu. Karena Iya. saat Metro Data Academy dibuat sendiri, yang tadi CMJ sempat sebut tahunnya 2020 tuh kan juga pas lagi pandemi ya, Iya. jadi mungkin belajarnya online, terus mereka antusias ya, gila nih, seru nih kayaknya daripada di rumah aja bengong-bengong. Kalau yang inovasi iya. nih dari Metro Data sebagai perusahaan IT ya, Iya. lewat webinar. Tapi mungkin kalau di total sama webinar semua, Kalau sama mungkin webinar tuh semua banyak banget sih, Bu. 10.000 Puluhan ribu, iya, sampai. lebih ya. Luar Cuman yang biasa. tadi saya sebut tuh mungkin yang benar-benar mengikuti programnya kita Langsung, ya. intensif gitu, Bu. Intensif ya. Iya. Wow. Iya, iya. Mungkin gitu ya. Mungkin visi. Ibu kepala sekolah. Mungkin- sekolah itu. Awesome, tepuk tangan J. Hey, kita semua dong. Ibu kepala sekolah, ibu kepala yayasan. Ibu digital marketing gitu. Make it happen, tim make it happen. Saya TU aja TU. Saya dibantu oleh Mega. Kayaknya semua lah saling nyambung, saling bantu. Iya. Mungkin gitu. Belum ditutup, nggak seru nih kalau nggak ada pesan-pesan dari Bu Titi sama Cian. Dari Ibu dulu kali ya, Ci ya. Oke, teman-teman semua, yang pertama saya ingin kita belajar untuk menghargai diri kita sendiri. Penting sekali ya buat kita tahu diri kita ini berharga, sehingga kita bisa memberikan value kita kepada orang lain. Jadi first, respect yourself. Kedua, respect other. Dalam kapasitas kamu sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai seorang ibu, kita harus bisa menjalankan peran kita masing-masing gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita juga harus bisa terus berbenah diri, memperbaiki diri kita, upscaling diri kita menjadi lebih baik. Karena kita tidak bisa berada dalam status quo saat ini gitu ya. Karena kita kita terus jadi lebih baik dan lebih baik lagi gitu. Nah, jadi itu adalah pesan yang ingin saya sampaikan. Jangan lupa bahwa keberadaan kita di dunia ini pasti karena ada alasannya, dan alasannya adalah untuk suatu kebaikan gitu ya. Ibunya sama anaknya kurang lebih sama lah ya. Jadi saya tuh, kalau saya mendapat kesempatan, saya selalu ngomong setiap orang itu punya kesempatannya sama seperti dari ya mungkin kamu dilahirkan dari keluarga yang berbeda atau gitu, tapi kamu tuh dikasih kesehatan, bisa dikasih waktu hari ini, bisa dengerin bincang-bincang kita hari ini, itu sebenarnya adalah suatu kesempatan. Jadi semua kesempatan yang sudah kamu dapetin hari ini, kita semua kan ada kesempatan. Gunakanlah sebaik-baiknya supaya kamu bisa memperoleh yang terbaik yang kamu bisa. Jangan lupa setelah kamu lakukan yang terbaik, kamu juga dibawa dalam doa supaya hasilnya adalah yang maksimal, yang terbaik yang kamu bisa lakukan. Itu sih pesan dari saya buat teman-teman yang nonton hari ini. Dan satu yang tidak pernah lupa ya, paling penting ya Kak ya, adalah jangan pernah lupa bersyukur. Jadi penting banget, itu ngebungkus semua yang tadi disampaikan oleh Kak Vina dan oleh saya. Jangan pernah lupa bersyukur kepada Tuhan. Jadi Tuhan baik. Hidup ini memang hidup ini indah ya, hidup ini indah. Namun memang tidak selalu mudah. Iya. Tidak selalu mudah. Namun kita tidak boleh juga compare diri kita dengan orang lain gitu. Kita harus bersyukur dengan apa yang ada di kita dan doing all the best that we have. Gitu. Terima kasih banyak Buti sama Ci Marlina. Terima kasih banyak buat waktu. Mantap. Terima kasih banyak untuk waktu insight-nya hari ini ya. Semoga teman-teman di sana yang mendengar, yang menonton dan mendengar bisa mengambil
pelajaran, bisa terinspirasi ya. Amin, gitu. amin. Mudah-mudahan ya, Mudah-mudahan ya. bisa menjadi bagian dari inspirasi Iya. teman-teman Metro Data. Oke, semoga seperti itu ya. Semoga ada bisa nilai yang diambil ya, Ya. dan teman-teman di luar sana bisa berani untuk melangkah, mendobrak stereotip dan meneruskan perjuangan Ibu Kartini sehingga bisa menjadi Kartini baru sesuai zamannya. Oke, kalau begitu saya Mega, Ibu Herianti dan Marlina. Cici Marina dan segenap tim ingin undur diri. Sampai jumpa di talkshow selanjutnya. Maju terus perempuan Indonesia, maju terus Indonesia. Bye. Selamat